Kemudian liturgi akan dilayani oleh Diaken Sri Haryati Rosalina Tomokil. Kemudian untuk doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Z Ferdinand Latekai. Pelayan kantong persembahan, kantong 1 oleh Diaken Eli Abraham Morotican, dan kantong 2 oleh Diaken Lura Sembiring Brahmana. Kemudian nanti warta jemaat akan dilayani oleh Diaken Hanarinasih. Dan hari ini akan ada kesaksian dari vokal grup Esther dari Komisi Wanita. Demikian petugas pelayanan pagi hari ini. Saya serahkan kepada pemimpin liturgi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ke kanan kiri. Mari kita bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, dan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah juga harus bersukacita karena hari ini kita harus bersukacita karena Tuhan yang mempersatukan kita. Mari kita mengangkat pujian, mari kita bersukaria dengan penuh semangat dan pakai tangan kita sebagai alat musik untuk bertepuk tangan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita akan bersaat teduh, membawa hati kita kepada Allah. Kita meletakkan segala beban-beban kita di altar yang kudus. Mari kita menyatakan kerinduan hati kita hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam sikap saat teduh kita pujian, Bapakku rindu menyenangkanmu.
Pertolongan dalam ibadah raya Minggu 12 Juni 2022 pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sedang jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan membuka satu bagian dari Alkitab. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Bisa Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah bisa melihat dari layar handphone atau televisi, dan kita akan membacanya bersama-sama ayat 3 dan ayat yang ke-4. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-3 dan ke-4. Kita membacanya bersama-sama dua ayat ini. 3, 4. Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya akan membacakan sekali ulang untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang akan mengalahkan dunia, iman kita. Demikianlah nas pembimbing yang menjadi dasar di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, namun mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam kehadirat Tuhan, membawakan hati kita yang hancur, hati kita yang penuh dengan luapan syukur, karena kita memiliki Allah yang memperhatikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa pengampunan dosa dan rasa syukur kita, baik atas pribadi, keluarga, gereja, dan negara. Sebelum kita menaikkan akan doa syukur kita pada pagi hari ini, kita mengangkat dengan satu lagu, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di
Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu yang luar biasa. Engkau mengerti kami, Engkau tahu ketika kami duduk dan berdiri. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu keberadaan kami. Terima kasih, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Hari-hari kami lalui hanya karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur ke hadapan hadirat Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupi setiap sandang pangan kami. Engkau memberikan kami kegembiraan, bahkan juga ketika dalam kami kesedihan dan kedukaan, Engkau memberikan kami penghiburan yang begitu luar biasa. Sungguh Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak berterima kasih. Sungguh Tuhan, tidak ada satu hal pun yang kami lakukan Tuhan untuk menjalani akan kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Namun Tuhan, kami malu ketika kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami mengaku sebagai orang percaya, tingkah laku kami, perkataan kami, bahkan segala sesuatu yang keluar dari diri kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak-Mu, tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya. Ampuni Tuhan, ampuni segala sesuatu yang sudah kami lakukan, mengecewakan akan orang-orang terdekat kami, mengecewakan sekeliling kami, bahkan terlebih akan hati Tuhan. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha pemurah, yang terus menerima kami, manusia bodoh dan kotor ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami rindu Tuhan setiap pujian yang kami naikkan. Kami rindu Tuhan setiap firman yang nanti akan kami dengar itu menjadi bagian kami. Sehingga kami pulang, bahkan kami melalui akan hari ini hanya bersama Tuhan, tanpa kami kehilangan akan berkat-berkat Tuhan melalui suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa kami mohon Tuhan ampuni kami, dan doa syukur kami yang kami naikkan ke dalam satu nama yang begitu baik, nama yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa kami di dalam surga. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Melanjutkan dari pembacaan Mazmur dari minggu yang lalu. Mazmur pada pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Sudah tertera di layar handphone bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun yang ada di TV, bahkan mungkin yang di gereja saat ini kita lihat ada di depan. Mazmur pasal yang ke-58, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita menghabiskan perikop pasal 58, dan saya mengajak kita silih berganti untuk membacanya. Saya akan membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu sidang jemaat yang di gereja maupun yang ada di rumah baca ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-12 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 58, ayat yang ke-7 sampai ke-12. Saya akan mulainya dalam perikop terhadap pembesar yang lalim. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligih singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Bersama-sama. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk penyambutnya kita akan mengangkat pujian, tutur kata. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita.
gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Pagi hari yang indah ini, saya mempersilahkan vokal grup Esther dari Komisi Wanita untuk mempersembahkan kesaksian pujiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih untuk Komisi Wanita, khususnya Vokal Group Esther yang sudah melayani, menyerukan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena kita dijagai oleh kebaikan Tuhan seperti tiang awan. Pada hari ini kita akan membawa persembahan syukur kita. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan penuh sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Mempersiapkannya sambil kita mengiringi persembahan kita berpujian. Hujan berkat kan tercurah. Sidang jemaat yang di rumah juga untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah. Kembali kami datang berbapa mengucap syukur dan terima kasih Tuhan segala berkat dan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi, kami boleh memuja-memuji, bahkan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami membawa persembahan yang sudah Tuhan berikan melalui apapun yang kami kerjakan, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pelayanan. Pada pagi hari ini kami membawa sebagian daripada milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini membawa harum di gereja kami ini Bapak, untuk kemajuan gereja kami, khususnya di GKN Betania Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Bapak. Berdoa juga untuk persembahan untuk pelayan Tuhan yang melakukan persembahan ini, Engkau berikan roh hikmat, roh rasa takut akan mempersembahkan pelayan persembahan ini Bapak.
Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjalankan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami pun sudah mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penindasan. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Siap hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, dan mempersiapkan akan hati kita mat pujian. Gembala baik, bersuling dan merdu. Kita angkat pujian ini ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kami bersyukur untuk Engkau yang adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana adanya kami pada siang hari ini, semuanya oleh karena kebaikan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu menghantar kami kepada perenungan firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan, firman yang akan menghibur, firman yang akan menjadi petunjuk bagi kami dalam kami menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan akan terus percayakan kepada kami. Dan kiranya Roh-Mu yang Kudus dengan kuasanya bekerja atas kami semua, atas dia hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan, dan juga kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah dipersiapkan untuk mendengar firman itu. Dan kini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah sedia lagi untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan ya.
Itu semua karena kebaikan Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita pada pagi hari ini akan merenungkan satu bagian firman Allah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kepada seluruh jemaat saya mengajak untuk kita bisa membaca secara bersama-sama, ya, ke semuanya ayat firman ini dari ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-24, 1, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, kita disebut orang berbahagia ketika kita bersama membaca, merenungkan, dan pertolongan Roh Kudus atas diri kita melakukan firman ini. Tema renungan kita yaitu fondasi hidup. Tema ini adalah bagian dari tema bulanan yang adalah kamu bangunan Allah. Ya. Minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema bahwa Allah adalah arsitek segala sesuatu. Ya. Dia yang merencanakan, Dia yang mengerjakan untuk kita semua sebagai bangunan rohani, untuk disusun sedemikian rupa menjadi bangunan yang di dalamnya Tuhan akan tinggal, Tuhan akan hidup, Tuhan akan bekerja dan menggenapkan segala rencananya atas penyelamatan dunia melalui kita bangunan Allah ini. Dan pada hari ini kita merenungkan tentang fondasi. Minggu depan kita akan merenungkan tentang bahan-bahan bangunan. Ya. Jadi hari ini ya gereja kita menjadi material. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fondasi sangat penting bagi kita karena itu akan sangat menentukan ya kokoh tidaknya bangunan yang kita bangun. Dan apa itu fondasi yang harus kita pakai untuk membangun bait Allah atau rumah Allah atau bangunan Allah, yaitu adalah firman Tuhan. Ya. Banyak sikap orang terhadap firman Allah. Ya, ada orang yang cuek terhadap firman. Walaupun firman itu dekat dan memungkinkan untuk didengar, bahkan mendatangi kita, tetapi kita tidak mempedulikan. Ada di antaranya orang-orang yang berposisi seperti itu. Ada orang yang lebih dari itu, yaitu dia begitu memungkinkan untuk mendengar firman Allah, dia pun membuka hati, membuka telinga, membuka seluruh hidupnya untuk menyambut firman itu. Ada yang lebih daripada itu lagi, yaitu lebih daripada sekedar mendengar. Ya, yaitu melakukannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah tipe-tipe orang ya, hanya membiarkan firman itu ada di sekitar kita tetapi tidak mau mendengar. Ada yang mau mendengar tetapi tidak melakukannya. Nah, orang yang seperti itu digambarkan sebagai orang yang membangun di atas pasir. Ya. Tentu dia akan mengalami kerugian besar. Memang membangun rumah atau bangunan yang lain di atas pasir itu mudah, tidak butuh waktu lama untuk menggalinya, tidak butuh biaya yang besar,
Ya, tetapi ketika hujan datang, banjir melanda, begitu angin ya menerpanya, maka dia akan segera roboh, dan itulah kerugian yang akan diterima olehnya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa orang yang mendengar tetapi tidak melakukan akan dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Ya. Mendengar saja tetapi tidak melakukan, itu tergolong sebagai orang yang bodoh. Ya. Banyak jenis orang bodoh dalam Alkitab. Ya. Ada 5 gadis yang bodoh. Ya. Kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak siap-siap ketika sewaktu-waktu sang mempelai itu datang. Tidak membiarkan pelitanya terus menyala, sehingga orang yang termasuk sebagai 5 gadis yang bodoh itu, ketika mempelai datang, mereka tidak diperkenan untuk masuk ke perjamuan kawin. Itu sebagai gambaran tentang bahwa kita sebagai orang percaya harus selalu berjaga, harus selalu bersiap-siap, karena sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, sewaktu-waktu akan datang. Di antaranya kita adalah akan disebut sebagai orang bodoh, karena kita tidak akan diperkenan untuk menikmati perjamuan kawin bersama dengan dia, karena kita tidak berjaga-jaga tatkala dia datang, yang datangnya itu seperti pencuri, ya, tidak tahu kapan waktunya. Ada juga orang yang disebut orang bodoh, yaitu seorang pemuda kaya, ya, yang bodoh, yang terus bekerja dan bekerja untuk memperbanyak lumbung, dan dia memakai segala waktunya, segala tenaganya, segala pikirannya, segala dayanya untuk membuat lumbung baru. Ketika lumbungnya lama sudah penuh, membuat lagi, sehingga segala waktunya habis untuk menghimpun segala harta bendanya itu. Pada waktu dia sudah merasa cukup, harta bendanya terkumpul, dia pun mengatakan, "Hai jiwaku, tenanglah hai engkau di atas barang-barang." Dia menjaminkan hidupnya atas semua harta yang dimilikinya, tapi tiba-tiba dia pun diambil jiwanya, dan hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Itulah kebodohan dari seorang kaya ini. Ya, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu pun akan dinyatakan kepada setiap kita yang hari-harinya sibuk dengan hal-hal yang tidak prinsip, yang tidak berhubungan dengan kekekalan, yang pada akhirnya tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, seperti yang sudah kita baca bersama, yaitu ketika kita hanya mendengar, tapi kita mengabaikan setiap kebenaran yang didengar untuk tidak dilakukan, itu pun sebagai orang yang bodoh. Bahkan di dalam satu ayat firman Tuhan, kita disebut sebagai seorang yang menipu diri. Yakobus katakan bahwa orang yang mendengar firman itu seperti orang bercermin. Dia mengetahui tentang siapa dirinya dengan segala kekurangannya. Begitu bercermin, maka kita akan mengetahui apakah rambut kita acak-acakan atau tidak, apakah lipstik kita lewat ke pipi atau tidak, tebal tipis bedaknya atau tidak. Kita mengetahui tentang hal itu, Bapak Ibu. Tapi walaupun kita tahu tentang kekurangan dan kelemahan kita tinggalkan cermin itu, kita abaikan akan hal itu. Itu dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang menipu dirinya sendiri. Tahu tentang dirinya, ya, yang banyak kekurangan, tapi dia tidak memperbaikinya. Ya. Itulah orang yang disebut sebagai orang bodoh. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada pula orang yang tidak cukup mau mendengar, tapi mau melakukan. Sayangnya yang dilakukan itu dipilih-pilih. Ketika itu firman berbicara mengenai berkat, dia akan lakukan. Tapi ketika bicara mengenai dosa dan teguran untuk kita tidak melakukan lagi, kita tidak melakukan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk kita bukan hanya menjadi pendengar, ya. Pendengar memang lebih baik daripada tidak mendengar, tapi pendengar saja tidak cukup. Karena itu dikatakan kita sedang membangun rumah di atas pasir yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bapak Ibu setiap minggu datang ke gereja,
mendengar firman, tapi tidak mau dipengaruhi oleh firman. Firman tidak dilakukan, Bapak Ibu sedang membangun rumah di atas pasir. Tidak ada manfaatnya, tidak ada sesuatu hal yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk kita mendengar dan juga melakukan. Karena itulah fondasi dari bangunan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Ya, banyak hal yang akan kita dengar bersama-sama. Namun untuk melakukan firman itu tidak gampang. Ya, karena itu akan disebut sebagai orang yang seperti membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu itu nggak gampang pula. Butuh tenaga besar, butuh biaya banyak, butuh waktu yang maksimal. Ketika beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk pergi ke pos PI Ringinsari, saya ngobrol di sana, ya, dan ketika dia gembala di sana bersama dengan panitia pembangunan, membuat sumur yang seperti kita pernah dengar, itu sumur mujizat, ya, karena tidak ada sumur di situ yang bisa menghasilkan air yang baik, ya, selalu keruh, ya. Tetapi ketika gereja ini membuat sumur, hasil airnya sangat luar biasa bersih, sehingga itu bisa disalurkan ke 80 keluarga masyarakat di situ, ya. 80 keluarga hidup oleh air dari air gereja itu. Dan karena itulah mereka masyarakat siap untuk membayar listriknya. Jadi listrik gereja itu dibayar oleh masyarakat. Luar biasa kan? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tetapi apa? Ketika membuat sumur itu butuh 4 bulan. Saya pernah ngebor sumur di waktu tinggal di Keranggan, ya, nggak sampai seminggu selesai, ya. Kedalaman 25 meter. Memang yang di Ringinsari itu 60, ya, 60 meter. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi untuk 60 meter itu butuh 4 bulan. Kenapa? Karena itu berbatu. Mereka bercerita bahwa 1 hari itu kedalamannya hanya dapat sekian, kurang lebih. 1 hari, ya. Karena apa? Berbatu, sangat keras sekali. Sehingga butuh biaya besar, karena untuk tukangnya dengan tambah waktu tentu tambah biaya, tenaganya juga banyak, dan banyak pengebor-pengebor yang ada di daerah itu gagal. Ada STTN yang tempat kami bikin acara, Sekolah Tinggi Teologi Nusantara, ya, itu membuat bor, ya, ngebor air, dan sebenarnya hanya tinggal masang jetnya atau mata jetnya yang paling bawah gitu, ya. Sudah 60 meter Bapak Ibu, ya, tinggal memperlebar sedikit, rupanya patah itu bornya karena batu yang begitu keras, dan gagallah. Sampai sekarang mereka STT Nusantara ini belum memiliki sumber air yang baik. Jadi kalau kemarau mereka mengambil dari tempat lain, pakai kendaraan, pakai drum-drum besar seperti itu, ya. Itu situasi kondisi yang ada di sana, ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, itulah susahnya membangun segala sesuatu di atas batu, ya. Butuh tenaga besar, butuh banyak pengorbanan. Dan seperti itu firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, sama dengan seperti kita itu membangun di atas batu yang butuh tenaga, yang butuh banyak pengorbanan, ya. Dan itu yang menjadi alasan kenapa orang tidak mau melakukan, karena susah, banyak pengorbanan. Seorang datang kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lakukan semua hukum. Semua sudah aku lakukan. Aku tidak mencuri, tidak berzina, menghormati orang tua, ya, dan seterusnya, ya. Semua sudah aku lakukan. Satu yang belum kamu lakukan, jual hartamu, ikut aku. Setelah kau bagikan hasil penjualan itu kepada orang miskin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon orang itu ketika mendengar perintah itu? Ya, perintah yang disertai dengan pengorbanan. Dia pun meninggalkan Yesus dalam kesedihan. Tidak mau melakukan firman. Kenapa? Ada pengorbanan. Istri Lot diperintahkan, ya, untuk selamat dari hukuman Sodom dan Gomora, tinggalkan akan tempat itu. Tetapi sementara kau pergi meninggalkan itu, jangan menoleh ke belakang.
Tetapi istri Lot menoleh, tidak taat. Kenapa? Karena dia harus melepaskan harta bendanya di Sodom dan Gomora. Dia sedih. Sementara pergi mentaati firman Tuhan, tapi dia ingat tentang apa yang harus dikorbankan itu. Dan itulah yang menjadikan Tuhan tidak berkenan. Ada pengorbanan harta di sana. Ya. Ada pengorbanan sesuatu yang paling kita kasihi juga bisa terjadi. Dituntut oleh Tuhan sementara kita melakukan firman Tuhan. Seperti alami oleh Abraham. Abraham diminta untuk menyerahkan akan anaknya, dikorbankan bagi Tuhan. Dan itu dia adalah sesuatu yang paling dikasih olehnya. Kan dia adalah anak satu-satunya. Anak yang didambakan sampai masa tuanya. Ishak lahir ketika Abraham berumur berapa? 100 tahun. Kalau dia menikah umur 20 tahun saja, berarti 80 tahun dia menanti. Penantian selama 80 tahun. Dan dia adalah satu-satunya sumber pengharapan untuk generasi penerus bagi dia. Tetapi ternyata dia harus korbankan kepada Tuhan. Tetapi Bapak yang dikasihi Tuhan, dia rela untuk hal itu. Iya. Sesuatu yang dikasih kadang-kadang harus rela untuk dikorbankan demi melakukan firman Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang dituntut untuk mengorbankan perasaannya. Siapa itu? Yaitu Yunus. Yunus diperintahkan ke Niniwe. Yunus tidak mau. Kenapa? Karena dia harus mengorbankan perasaannya. Dia tidak ingin Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan. Dia ingin supaya Niniwe itu dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Yunus benci terhadap orang Niniwe. Kenapa? Karena orang Niniwe memusuhi bangsanya sendiri, bangsanya Yunus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah dia lebih senang kalau Niniwe itu tidak bertobat, lalu pada akhirnya Allah menghukum mereka. Itu kemauan Yunus. Tetapi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah akan kondisi perasaan seperti itu, perintah Tuhan datang supaya memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan Yunus tidak mau. Kenapa? Harus mengorbankan perasaannya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sering hal itu juga terjadi dalam hidup kita? Dituntut pengorbanan harta, dituntut pengorbanan waktu, dituntut pengorbanan dari segala sesuatu yang paling kita kasihi, dituntut pengorbanan perasaan. Kita harus mengampuni mereka, orang yang membenci kita, yang menyakiti kita. Itu kan pengorbanan perasaan, ya. Dan hal-hal itu yang menjadikan kita selalu gagal untuk melakukan akan firman Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena ketika kita melakukan firman dan tidak hanya menjadi pendengar, maka itulah yang akan menghantar kita masuk surga. Mendengar saja tidak akan membawa kita masuk surga. Mendengar dan melakukan itulah yang akan membawa kita masuk surga. Mari kita baca ayatnya. Matius 7, 21, 23. Matius pasal 7, 21, 23. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian. Ya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Yaitu yang melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman. Ya. Banyak orang puas sebagai pendengar. Ya.
Orang yang seperti itu akan disebut sebagai orang yang bodoh tadi dikatakan, dan juga sebagai orang yang menipu diri sendiri. Karena dia akan menganggap sudah cukup sebagai pendengar dan saya pasti akan masuk surga, tapi kita akan tertipu dengan hal itu. Ya. Yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan. Pada waktunya mereka akan berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ini artinya apa? Mereka yang komplain ini bukan orang biasa. Mereka ini hamba-hamba Tuhan loh. Yang bernubuat itu ngapain? Memberitakan firman. Tapi hanya memberitakan saja, tapi nggak melakukan, itu nggak akan menjadi jaminan bagi dia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita serius dengan firman Tuhan. Ya, pondasi bangunan yang akan menghantar kita kepada kekekalan adalah ketika kita mendengar dan melakukan firman. Ya. Bapak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang mendengar akan lebih mudah daripada melakukannya. Tetapi melakukan jauh lebih penting. Dan memang tidak gampang, tapi itulah perjuangan yang harus kita lakukan. Jangan sampai pada waktunya Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku tuh anggota GKIN Betania. Ya. Aku ini ketua pengurus komisi wanita. Nah, gitu ya. Aku ini majelis yang nggak pernah tidak terpilih, terus ada di sana. Aku selalu jadi wakil ketua dan seterusnya. Enggak. Tapi Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu. Kasihan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama sungguh-sungguh tidak cukup puas dengan hanya mendengar, tapi berjuang untuk melakukannya. Karena kalau tidak, Tuhan akan menolak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada kelahiran dan pembaharuan. Ya. Kelahiran dan pembaharuan diri itu penting. Itu juga adalah salah satu hal yang Tuhan kerjakan bagi diri kita untuk membawa kita diperkenan oleh Tuhan. Kita baca bersama Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. 1 Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat yang kelima, mari kita bersama-sama membacanya. Yohanes 3 ayat 5. 1, ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ulang lagi, Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Setiap orang harus dilahirkan dan terus mengalami pembaharuan. Oleh apa? Air dan roh. Air ini apa? Ya, air ini bukan baptisan ya. Bukan. Ya. Baptisan itu nggak akan pernah melahirkan kita sebagai manusia baru. Tidak akan pernah memperbaharui kita. Itu air baptisan ya. Mau baptis berulang-ulang. Ya. Baptisnya selam. Selamnya di Ciliwung yang dalam lagi kan ya. Bluk, angkat lagi, bluk, angkat lagi gitu ya. Sampai 27 kali celupan lah seperti ya. Gitu ya. Apakah menjadikan dia sebagai manusia baru? Tidak. Ya. Air ini apa? Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, di slide juga sudah ada. Mari kita bersama-sama membacanya. 1 Petrus pasal 1 23. 1, 2, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi air di situ apa? Firman Allah. Ya, air hidup. Firman Allah. Ya. Jadi firman akan terus memperbaharui kita. Ya.
Dan itulah yang semestinya kita pakai sebagai alasan kenapa kita harus merespon setiap firman dan juga melakukan, karena firman itulah yang akan terus memperbaharui dari waktu ke waktu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam cerita murid-murid Yesus, dia ingin dibasuh kakinya dan yang lainnya dalam Yohanes pasal yang ke-13, ya, tetapi Yesus katakan kamu sudah bersih oleh karena firman. Firman yang membersihkan kita dari waktu ke waktu. Bagaimana firman itu bekerja memperbaiki, memperbaharui akan diri kita? Kembali satu ayat lagi kita buka. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius 3:16, kembali kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 3:16, 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi apa yang diperbaharui di sana? Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Itu artinya bicara mengenai pengetahuan. Pengetahuan kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang sebelumnya kita tidak tahu tentang kebenaran. Yang sebelumnya kita tidak tahu tentang Allah. Ya. Kita tidak tahu tentang apa itu dosa. Kita menjadi tahu. Oleh apa? Firman Allah yang mengajar kita. Yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan, itu bicara mengenai sikap hati, ya. Sikap hati yang salah, yang sebelumnya penuh dengan kenajisan. Karena najis tidaknya kan bukan berdasarkan apa yang masuk kan, tetapi apa yang keluar dari hati. Dan hati kita akan terus dibersihkan, akan diperbaharui, dan itu akan membawa kita pun semakin hari sebagai manusia yang baru, yang lama akan berlalu. Dan yang berikutnya lagi yang diperbaiki adalah kelakuan, yaitu memperbaiki kelakuan. Tentu ketika pikirannya, hatinya diperbaharui, kelakuannya pun akan diperbaharui juga. Dan setelah itu mendidik orang dalam kebenaran. Pada akhirnya hidup di dalam kebenaran. Ya. Itulah firman Allah. Kenapa harus kita lakukan? Ya. Karena itu yang akan memperbaharui kita, ya, melahirkan dan memperbaharui terus menerus, dan kita akan dilayakkan untuk masuk di dalam kehidupan kekal. Bapak ini kasih Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa setiap orang harus dilahirkan, ya, kembali melalui air dan roh, itu bicara dengan siapa? Dia bicara dengan tokoh agama, dengan Nikodemus, orang yang tahu tentang Taurat, orang yang rajin di dalam hal keagamaan, orang yang tekun juga di dalam segala ritual-ritual apapun menurut kepercayaan orang Yahudi yang didasarkan atas Taurat Tuhan. Ya. Tapi orang yang begitu ketat dalam hal keagamaan pun, Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau seorang tokoh agama saja dituntut untuk seperti itu, apalagi kita. Kan? Kita pun dikehendaki oleh Tuhan untuk diproses oleh firman Tuhan, mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Mari kita bersama membuka Lukas pasal 11:28. Lukas 11:28. Kita kembali baca bersama-sama. Lukas 11:28. 1, 2 ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara atau melakukan. Bapak dan Saudara Tuhan, jadi firman Allah akan membuat bahagia. Kalau dalam terjemahan lain itu bukan bahagia, tapi beruntung. Yang akan beruntung, dan ada arti yang lain lagi, dan yang disenangi oleh Tuhan atau mungkin oleh setiap orang, yaitu mereka yang bukan hanya mendengar tapi melakukan firman.
Jadi firman Allah yang kita lakukan itu akan membawa keberuntungan bagi kita. Kita ambil contoh dalam Yosua 1. Mari kembali lihat Yosua pasal 1. Ya. Yosua 1 ayat 8. Kita kembali baca bersama-sama Yosua 1 ayat 8. 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu ingin beruntung? Bapak Ibu ingin beruntung? Apa kuncinya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu artinya bahwa firman Tuhan tidak boleh jauh daripada diri kita dan melakukannya. Yosua menerima senjata dalam kepemimpinannya adalah ini. Kalau si Musa itu senjatanya apa? Tongkat. Melalui tongkat itulah dia bisa melakukan banyak mujizat, termasuk ketika ada tulah maupun juga ketika membelah laut pakai tongkat. Tetapi Yosua tidak dikasih tongkat. Apa senjatanya? Adalah firman Allah. Firman Allah. Dan Yosua bisa menguasai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, tapi dikuasai oleh raja-raja, ya. Dan Yosua berhasil mengalahkan 34 raja. Luar biasa kan? Mengalahkan satu saja susah sebenarnya, tapi 34 raja dikalahkan oleh dia. Dan akhirnya dikuasai seluruh tanah Kanaan itu, menjadi milik pusaka bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Kuncinya apa? Ternyata adalah firman Allah. Renungkan firman Allah supaya kamu bertindak hati-hati, dikatakan di sana kan? Hati-hatinya, yaitu tindakan sesuai dengan firman, itulah yang akan membawa keberuntungan. Ya. Artinya apa? Bahwa banyak orang yang tidak bertindak hati-hati, bertindak sembrono, sembarangan. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendak dan firman dan tuntunannya. Pada akhirnya ya tidak ada hasil, tidak ada keberuntungan di sana. Ya. Tetapi kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena itulah yang akan mengontrol tindakan kita untuk membawa kepada keberuntungan itu. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa penting sekali kita melakukan firman Tuhan. Jadi hari ini berkomitlah untuk Bapak Ibu jangan hanya puas datang ke gereja mendengar, tapi dari setiap beranjak pulang keluar dari rumah Tuhan selalu berkomitmen untuk saya akan melakukan firman yang aku dengar. Jangan sampai seperti biasanya kita minggu yang akan datang ditanya minggu lalu firman Tuhannya apa? Bengong, apa ya? Jangankan melakukan, ingat pun tidak gitu loh. Itu kan yang terjadi kan? Ya. Karena itulah kenapa saya buat tema 1 bulan. Dengan tema yang sama, hanya mungkin sub-sub temanya saja yang berbeda, ya, supaya kita ingat akan itu. Ada pepatah orang Belanda mengatakan bahwa pengulangan itu ibu kebijaksanaan. Artinya diulang, ya, itu akan melahirkan seperti seorang ibu, ya, melahirkan sesuatu. Kadang-kadang kita harus mengulang lagi supaya apa? Ya, supaya kita ingat. Supaya kita pada akhirnya tanpa sadar kita melakukan akan hal itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita jangan hanya mendengar, tapi dikatakan di sana memelihara. Memelihara itu menyimpan dan melakukan sampai firman itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa melakukan firman? Ya. Bagaimana caranya? Ada kiat supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita akan lihat lagi. Dari mana? 1 Yohanes berapa? 5 ayat 3. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4.
1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Kembali kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah mengalahkan dunia iman kita. Perintah-perintahnya itu tidak, ngomongnya berat. Perintah-perintahnya tidak, masih lo ya juga. Oh enggak berat kan, kayaknya berat hati untuk ngomong itu kan. Perintah-perintahnya masih belum. Masih belum berani mengatakan bahwa perintah Tuhan itu enggak berat loh, kan? Masih belum berani kan? Masih belum berani kan? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, gitu loh semangat katanya. Kenapa tidak berat? Karena ringan. Ya, tidak berat. Artinya gini, perintahnya itu tidak akan pernah membebani kita. Kalau apa dikatakan, mari kita perhatikan ayat itu, ya. Dikatakan ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah. Yang membuat kita ringan apa? Kasih, gitu loh. Kasih yang membuat kita ringan itu. Yang namanya orang mengasihi, melakukan apapun akan ringan. Benar tidak? Pasti itu. Si Yakub untuk mendapatkan Rahel, ya, bekerja berapa lama? 14 tahun tanpa gaji gitu loh. Luar biasa itu kan? Kenapa dia mau melakukan itu? Dan dia lakukan dengan sukacita, dengan rela hati, dengan rasa ringan, ya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia nggak terasa 14 tahun itu. Kenapa? Ada kasih di sana gitu loh. Ya. Pernah waktu di Keranggan itu saya ketemu dengan seorang ibu, dia lembur sampai 2 hari kerja ya. Begitu dia waktunya istirahat, anaknya sakit panas tinggi, dan itu menguras tenaga dia karena dia harus merawat di rumah dalam kondisi anaknya sakit itu, dan dia tidak tidur lagi selama 2 hari lagi ya. Karena dia intens dengan hal itu. Tapi dikatakan apa? Aneh, saya nggak capek loh Pak. Kenapa? Karena ada kasih. Gitu. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, perintah itu nggak berat. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri nggak mengasihi Tuhan, ya perintah sekecil apapun akan berat. Itu loh. Makanya sekarang ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu bisa menjadi ukuran sebesar mana kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita masih ogah-ogahan, merasa berat hati untuk melakukan firman Tuhan, itu berarti sejauh itulah kita mengasihi Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh, gitu loh. Ya. Jadi, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, ya, akal budi, maka kita akan mudah dan merasa ringan untuk harus mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, mengorbankan segala sesuatu yang dikasih tadi di awal ya saya sampaikan, akan mudah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa dikatakan dalam ayat 4? Ya. Sebab, saya ulang, perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kedua? Yaitu iman yang mengalahkan dunia. Ingat bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan, melakukan perintahnya, dunia tidak suka. Dunia dengan segala kekuatan, dengan segala strateginya akan menghalangi kita untuk kita tidak melakukan firman itu. Ya. Tetapi kini segala kekuatan apapun yang akan menggagalkan kita sebagai orang yang taat kepada perintah itu, kita bisa kalahkan dengan iman. Gitu loh. Saya yakin bahwa segala persoalan, segala rintangan, segala tantangan, segala hal apapun yang membuat saya tidak bisa mentaati, dengan iman kepada Yesus bisa saya kalahkan. Ya. Itu kunci daripada bagaimana
menjadikan kita taat kepada perintah Tuhan, dan perintah itu tidak menjadi berat, yaitu ketika kita mengasihi Tuhan dan kita menghadapi segala tantangan rintangan apapun dengan iman di dalam nama Yesus. Amin. Ya, pulanglah dengan pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, pembaharuan sikap hidup, bukan hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan. Karena itulah pondasi yang kuat untuk hidup kita ketika kita membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita menyanyi satu pujian, ya, Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi sejenak Engkau anugerahkan lagi kesempatan bagi kami untuk bercermin di hadapan firman Tuhan yang melihat tentang siapa diri kami, bahwa seringkali kami hanya puas sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak ada perjuangan untuk melakukan firman itu. Namun melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami melakukan firman Tuhan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kami anak-anak-Mu yang melakukan setiap kehendak-Mu. Tidak mudah untuk kami melakukan hal itu ya Tuhan, karena banyak pengorbanan yang seringkali kami harus berikan dalam kesediaan kami untuk melakukan setiap firman itu. Namun kami bersyukur karena ketika kami taat dan tidak, itu menjadi ukuran sejauh mana kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena itu yang akan membuat setiap perintah-Mu itu menjadi ringan untuk kami lakukan, tidak membebani kami. Bahkan kalaupun kami mendapati ada tantangan, ada kuasa-kuasa dunia yang membuat kami tidak melakukan akan firman, biarlah kami menghadapi dan menyelesaikan itu dengan kuasa iman.
kepada Yesus Kristus. Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang layak untuk diberi keberuntungan oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Yosua. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami menyimpan, memelihara, serta melakukan dalam kenyataan hidup kami. Dan kini kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami, jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, yang bergumul dengan kondisi kebutuhan dan ekonomi. Tuhan, Engkaulah pemelihara sejati bagi kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi sebaliknya Engkau yang akan selalu menopang kami dan mencukupkan setiap kebutuhan demi kebutuhan yang kami perlukan. Dan bagi kami yang bergumul dengan pekerjaan, oleh karena pekerjaan di mana kami bekerja ada banyak masalah yang menjadikan kami pun acap kali tidak bergairah untuk menekuni pekerjaan itu, antara meneruskan maupun mundur dari tempat pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan menolong kami, supaya kami dapat menekuni pekerjaan itu dengan hati yang sukacita, dengan sikap yang tunduk kepada Tuhan. Karena pekerjaan itu diberikan kepada kami bukan oleh karena manusia, tetapi oleh karena Tuhanlah. Dan kalaupun ternyata kami harus pindah dari tempat pekerjaan, Tuhan pun akan menuntun kepada pekerjaan yang baru. Dan bagi kami jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kami yakini bahwa Tuhan pun akan menolong kami, memberkati setiap usaha kami mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada waktunya, tepat waktu Tuhan, setiap jemaat-Mu akan bekerja sesuai dengan talenta dan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu. Dan melalui pekerjaan atau melalui usaha itu, Tuhan pun mengalirkan berkat-Mu yang akan mencukupkan setiap kebutuhan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Dan jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi pemulihan akan kesehatannya, baik untuk Ibu Rosa Sumokil, baik juga untuk Bapak Markus Subagio, untuk Bapak Agus Mahakena, untuk anak kami Azriel, dan mungkin juga Engkau dapati ada jemaat yang lain. Kasihanilah dan tolong mereka. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu yang akan Kau nyatakan di atas iman, pengharapan, dan doa mereka kepada Tuhan, maupun melalui tindakan-tindakan medis yang mereka terima. Sehingga pada waktunya mereka pun akan sungguh memiliki kesehatan yang sempurna dan dapat melakukan kembali segala tanggung jawab dan aktivitasnya untuk memuliakan Tuhan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah bergereja maupun melayani Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati seluruh program dan kegiatan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini, baik program majelis maupun komisi-komisi yang ada, yang akan segera dilaksanakan maupun juga yang masih di tahun ini direncanakan untuk dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga kegiatan rutin maupun program-program khusus itu membawa dampak baik bagi terpeliharanya iman kami, bahkan pertumbuhan rohani kami dalam Tuhan, bahkan juga akan menjadikan kami berkesempatan untuk melakukan apa kehendak-Mu, yaitu memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami pun berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk semua orang-orang percaya dan bahkan masyarakat Indonesia yang hari-hari ini sedang tertimpa musibah banjir, tanah longsor maupun juga berbagai bencana alam yang lain. Kiranya kehadiran-Mu nyata atas orang-orang yang sedang kesusahan itu, dan memakai setiap pihak-pihak terkait. Tuhan pun memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Pemerintah kami, Presiden sampai kepada wakilnya dan para menteri serta semua kepemerintahan di tengah bangsa, RW dan RT Desa Pang sampai Merauke, diberikan hikmat, hati bijaksana, dan diberikan kuasa untuk memampukan mereka dalam mereka melaksanakan tugas kepemimpinan di tengah-tengah kepemerintahan bangsa negara kami ini. Melalui mereka Tuhan pun membawa bangsa ini semakin maju dan semakin sejahteralah kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Dan penanganan COVID yang masih belum tuntas, kami mohon supaya Tuhan pun turut campur tangan, sehingga penyelesaian COVID yang semakin baik itu akan membawa pemulihan dalam segala kehidupan masyarakat
di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lembaga GKIN dan seluruh pekerjaan Tuhan yang lain, di mana Injil Tuhan diberitakan, orang-orang percaya digembalakan, bahkan dimuridkan, diutus untuk mencari yang hilang, diberkati supaya melalui seluruh pekerjaan Tuhan, mereka orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan karena dosa, menjadi kembali kepada terang-Mu yang ajaib, di mana keselamatan kekal menjadi bagian bagi mereka, oleh karena semua orang terbuka hatinya untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, inilah Bapa, syukur dan syafaat kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Yesus, sumber jawaban dari segala permohonan kami. Haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Suara Tuhan sudah selesai kita dengar. Siap berbahagia, siap berhasil, siap beruntung seminggu yang akan datang. Kita lakukan firman Tuhan, dan biarlah kita mendapat berkat lagi. Dan minggu depan kita akan dikokohkan dengan tiang-tiang yang ada. Menyambut firman Tuhan kita, dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan mengangkat pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluargaku. Kita angkat pujian ini 2 kali, dan yang kedua saya undang nanti sidang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama kembali tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, ingat akan firman Tuhan, dan selalu lakukan akan firman apapun yang Bapak Ibu dengar, dan nantikanlah kebahagiaan yang akan Tuhan anugerahkan di balik ketaatan Bapak Ibu terhadap firman itu, yaitu keberuntungan serta keberhasilan. Dan kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin.
ibadah raya pada minggu pada pagi hari ini sudah selesai, dan mohon kesabaran serta ketenangan baik sidang jemaat yang ada di tempat ini dan di rumah untuk kita mendengarkan akan warta jemaat yang akan dibacakan oleh sekretaris majelis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus. Mohon kesabaran untuk mendengarkan warta jemaat, dan terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang pakai melayani pada pagi hari ini, dan saya akan bacakan untuk pelayan Tuhan pada minggu yang akan datang. Untuk petugas minggu tanggal 19 Juni, ibadah dilaksanakan secara onsite dan online. Firman Tuhan akan dilayani Pendeta Pembantu Oike Troke Theo Semema, dan liturgi dilayani oleh Diaken Aprianus Harista Kusrihi, dan doa persembahan oleh Diaken Sri Haryati Rosalina Somokil. Ibadah Komisi Muda-Mudi khusus minggu ini tanggal 12 Juni diadakan secara onsite pukul 3 dengan acara renungan, liturgi, siska, doa kolektan fui, pembicara majelis. Untuk Komisi Wanita, untuk Selasa, setiap hari Selasa tanggal 14 Juni, karena ini masih diadakan di gedung gereja, pada Selasa yang akan datang atas nama Ibu Sherly Suhanda, dengan acara TJA, liturgi, Ibu Norti Semema, kolektan Ibu Marni Haria, dan pembicara dari majelis. Masih onsite dan online ya ibu-ibu. Untuk Komisi Pria, karena masuki minggu keempat pada tanggal 25 Juni, maka diadakan secara online. Dengan acara renungan, liturgi Bapak Jose Memah dan pembicara Bapak Andre Saimema. Kelas tunas remaja, ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu tanggal 12 Juni pukul 3 dengan acara renungan, liturgi, dan doa persembahan mengikuti Komisi Muda-Mudi, pembicara dari majelis. Digabungnya ini ya. Lanjut. Untuk persembahan, karena ini masih secara online dan onsite, maka persembahan masih ada yang melalui transfer yang bisa ditransfer melalui rekening pada bendara majelis, yaitu yang tertera pada layar, rekening yang ada. Pengumuman batas kuota ibadah raya kami umumkan untuk tahapan penambahan kuota kehadiran jemaat pada beberapa minggu ke depan. Penambahan kuota kehadiran jemaat akan bertambah secara bertahap sehingga secara 100% kuota jemaat pada minggu pertama pada bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli tidak ada pendaftaran, jadi langsung datang, tapi tetap protokol kesehatan ya. Pelatihan khotbah, Bapak Ibu di sini terbuka untuk Bapak Ibu dan Saudara. Jadi biasa khotbah di rumah gitu untuk mengobati anak atau istri ngomongin Bapak atau anak. Sekarang ada pelatihan khotbah, jadi terarah ya, bisa ikut latihan. Jadi Komisi Wanita yang mengadakan pelaksanaan khotbah bagi setiap jemaat yang rindu mengikuti dapat mendaftar ke Badan Pengurus Komisi Wanita. Pelatihan akan diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Dimulai pada tanggal 9 Mei, berarti itu sudah berjalan ya. Jam 6 sampai jam setengah 8 di gedung gereja. Pengumpulan barang bekas, Komisi Muda-Mudi akan melaksanakan program pencairan dana melalui pengumpulan barang-barang bekas seperti gelas plastik, botol plastik maupun kemasan kaleng, dan kami telah menyediakan tempat berupa ronda, robot pencarian dana. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau pas turun dari tangga. Jadi gelas yang Bapak Ibu ini tolong di lempar ke situ, tapi jangan ada airnya ya Bapak Ibu. Iya, lanjut. Mungkin ada barang bekas yang di rumah, kulkas atau TV yang enggak ini bisa diberikan ke pengurus Badan Pengurus Muda-Mudi. Kelas musik, kegiatan litmus untuk pelatihan musik dimulai pada tanggal 4 Juni, berarti sudah berjalan. Mohon perhatian bagi yang sudah mendaftar, ikut hadir sebanyak 4 kali pertemuan pada bulan Juni dan Juli 2022. Di situ bisa lihat kelas yang ada, Bapak Ibu yang sudah mendaftar tolong hadir pada yang kelas yang sudah tertera di jadwal. Outing player, Bapak Ibu di sini tadi ada yang bertanya, ini khusus Badan Pengurus, tetapi ini terbuka untuk anggota Komisi Pria dan Komisi Pria. Saya walaupun majelis tapi saya anggota Komisi Wanita, maka saya bisa ikut mendaftar. Jadi majelis pun harus ikut mendaftar. Karena majelis
komisi wanita adalah majelis yang wanita adalah anggota komisi wanita, jadi bisa ikut. Jadi di sini terbuka untuk semua anggota komisi wanita dan komisi pria. Diadakan pada tanggal 9 Juli di sini, maaf salah. 9 Juli hari Sabtu ya. Jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Tempat di Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok, Jawa Barat. Kita pernah ke sana dulu. Dan untuk pendaftaran silakan menghubungi Badan Pengurus Komisi Pria dan Komisi Wanita. Komitmen dana misi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyalurkan akan donasinya, membantu akan setiap misi yang boleh kami lakukan untuk membantu pos PI. Ada 2 pos PI Ringin Sari Boyolali yang tadi Bapak Gembala sudah ceritakan, dan pos PI Solo Baru di Jawa Tengah. Terima kasih untuk dukungan dananya dan doanya. Dan untuk Bapak Ibu yang akan menyalurkan dananya bisa mentransfer ke rekening yang ada bendahara majelis. Dan doa fajar masih tetap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk Bapak Ibu yang rindu mengikuti doa fajar, mohon bisa hadir atau mulai online jam 5 pagi. Bapak Ibu, di sini warta jemaat sudah muncul. Bapak Ibu ada yang bertanya untuk keanggotaan Tabita sama dana kami. Di sini ada sudah tertera untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil warta jemaat di sini. Kalau yang subsidi itu akan dipindahkan ke dana kami tapi bertahap. Jadi Bapak Ibu suka bertanya, saya di anggota mana yayasan dana kami apa Tabita? Di sini Bapak Ibu bisa melihat, tapi yang subsidi ya. Kalau yang mandiri itu kami tidak maksudnya kalaupun akan pindah ke dana kami bisa menghubungi kalau misalnya minta bantuan pada majelis bisa menghubungi si diakonia. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya di mana nih? Ternyata saya sudah dipindah ke dana kami. Jadi yang subsidi ya yang kami urusin untuk pindah ke dana kami dari Yayasan Tabita. Di sini juga terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu pendanaan dalam HUT. Di sini ada juga sudah dimuat di warta untuk setiap kegiatan dan juga setiap donatur yang sudah memberikan akan dananya membantu akan HUT sudah tertera di dalam warta, bisa Bapak Ibu lihat. Demikian warta jemaat, saya silakan untuk diturgos. Ke rumah kita masing-masing dan saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, tenanglah kini hatiku, ayat yang pertama dan yang kedua.
Ibu yang di jemaat di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati.